Tak lama kemudian, perang besar akhirnya pecah. Para ahli tingkat tinggi langsung memilih lawan masing-masing. Salah satu pertarungan paling mengerikan terjadi antara seorang biksu bertelinga panjang dari biara guntur besar melawan jenderal besar Kuan Dingu. Sang biksu menggunakan seni bela diri Buddha yang sangat kuat, sedangkan Kuan Dingu bertarung dengan aura pembantaian yang terbentuk dari pengalaman perang selama bertahun-tahun. Benturan kekuatan mereka membuat suasana seperti lautan darah dan medan perang neraka. Meski terluka berkali-kali, Kuan Dingu tetap menyerang dengan ganas tanpa mundur. Pertarungan mereka penuh darah dan memperlihatkan betapa menakutkannya para ahli tingkat jembatan ilahi. Di sisi lain, Kaisar Yanfeng menjadi pusat perhatian karena kekuatan naga kekaisarannya hampir menyerupai naga sejati. Setelah melihat kekuatan itu, pemimpin sekte Dao dan pemimpin biara guntur besar memutuskan turun tangan sendiri untuk menghadapi sang kaisar. Mereka menyadari bahwa meskipun jalur jembatan ilahi dunia rusak, Kaisar Yanfeng hampir mencapai tingkat seperti dewa. Rulai dan Dao Master bekerja sama untuk membunuh Kaisar Yanfeng. Keduanya adalah ahli generasi lama yang sangat kuat, bahkan seharusnya sudah mencapai tingkat dewa bila jalur menuju langit tidak rusak. Sementara itu, Kaisar Yanfeng memang lebih muda pengalaman, tetapi dia mendapat kekuatan besar karena menguasai 9 urat naga kekaisaran dan berlatih di ibu kota, membuat kultivasinya sangat kuat. Meski begitu, menghadapi dua monster tua sekaligus membuat Kaisar Yanfeng terdesak. Dao Master menyerang dengan teknik pedang yang sangat dalam dan sulit ditebak, menghancurkan pertahanan sang kaisar sedikit demi sedikit. Di saat bersamaan, Rulai memakai mangkuk emas Budanya untuk menekan kaisar dengan kekuatan seperti banyak dunia kecil yang menindih tubuhnya. Kaisar Yanfeng terluka parah, tetapi masih bertahan mati-matian sambil melawan. Rulai mulai khawatir. Karena takut guru kekaisaran datang membantu, jadi mereka ingin segera mengakhiri pertarungan. Ia berubah menjadi sosok Buddha raksasa dan mengeluarkan serangan penghancur untuk menamatkan Kaisar Yanfeng secepat mungkin. Sebelum dia selesai berkata demikian, dua jejak cahaya melintas dan tiba-tiba berhenti. Guru Dao tua buru-buru mengendalikan pedangnya untuk menghentikan serangan dan berkonsentrasi pada apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, dia melihat seorang tetua berjubah Buddha hijau dan seorang pria buta dengan tongkat bambu berdiri di udara. Rulai, semangat bertarung, ya? Tanya kakek buta sambil tersenyum lebar. Rulai juga mengambil kembali cahaya keemasan yang dipancarkan oleh mangkuk sedekah emas dan tersenyum. Mengapa kalian berdua di sini? Ma tua berkata dingin, mencari. Kakek buta menghentakkan tongkat bambunya, dan langit bergetar. Para praktisi kuat yang terlibat dalam pertempuran sengit semuanya terkejut dan segera berhenti. Kakek buta tersenyum kepada mereka dan bertanya, semuanya, sekarang setelah saya menyapa kalian, maaf mengganggu, tetapi bolehkah saya bertanya apakah kalian melihat seorang wanita? Seorang wanita, terutama yang sangat cantik, sekali pandang saja kau tak akan melupakannya. Dia mengoceh cukup lama, namun tak seorang pun bisa mengerti apa yang ingin dia katakan. Kemudian Ma tua berkata, Buta, poin pentingnya. Wanita ini adalah mantan pemimpin sekte iblis surgawi, mantan Santa. Rulai ingin membunuh kaisar sehingga dia membiarkannya melarikan diri. Si buta memarahinya dengan marah. Katakan lebih awal jika kau tidak bisa melakukannya. Hebat sekali, sekarang kita sama sekali tidak bisa menemukannya. Apakah ada di antara kalian, teman-teman Dao, yang pernah melihat mantan nyonya sekte iblis surgawi? Dia sangat cantik dan bisa memikatmu sampai ke tulang hanya dengan satu kata. Apakah ada yang pernah melihatnya? Semua orang menggelengkan kepala. Rulai tercengang, dan guru Dao tua bertanya. Rulai mengatakan Ma Wangseng dan Dewa Tombak. Masa kau sudah setua ini? Ma tua menggelengkan kepalanya dan berkata, urusanmu tidak sepenting kami menemukan orang yang kami cari, kami tidak akan ikut campur. Kalian membunuh kaisar dan melindungi kaisar sebenarnya tidak sepenting kami menemukan orang yang kami cari. Kakek buta menghela napas getir. Jika kaisar mati, kalian hanya perlu menggantinya dengan yang baru. Namun, jika iblis wanita itu keluar, seluruh dunia akan celaka. Kaisar, apakah Anda pernah melihat wanita pemuja sekte ini sebelumnya? Kaisar Yanfeng memasang ekspresi muram, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bolehkah aku meminta bantuan kedua sesepuh? Kakek buta sedikit kecewa. Tidak tertarik. Untung kau belum melihatnya. Kalau kau melihatnya, kau hanya bisa menunggu dengan senang hati kerajaanmu hancur. Ma tua, ayo pergi,
Dia pasti belum pergi jauh. MA tua mengangguk, dan keduanya melesat pergi, menghilang tanpa jejak. Semua orang terkejut. Mereka benar-benar pakar senior yang aneh. Suara pembantaian kembali menggema di udara. Dan perperangan kembali berlanjut. Oke, sampai di sini dulu, bantu follow untuk part selanjutnya.